Terima kasih Anda masih menyaksikan Gelar Perkara, Saudara. Sering dirundung hingga dituduh melakukan pencurian listrik, ada pria di Kebumen, Jawa Tengah ini tega aniaya dan habisi nyawa satu keluarga, Saudara. Pelaku mengaku murka karena tidak terima dengan perlakuan korban yang sering merundungnya. Lalu bagaimana akhirnya kasus ini terungkap? Berikut ini penelusuran dari tim Gelar Perkara. Seorang warga desa Argopeni, Kecamatan Kebumen, nekat menyerang satu keluarga setelah kerap dituduh mencuri listrik. 5 korban terluka dan 1 korban meninggal dunia di tempat. Lantas apa motif dari tersangka nekat melakukan tindakan ini dan bagaimana Polres Kebumen mengungkap kasus ini? Tetap ikuti penelusuran kami di Gelar Perkara. Kasus ini bermula saat pelaku HE tidak terima dengan perkataan juga tindakan korban yang kerap menuduh dirinya sering mencuri listrik. Mengaku sempat menyelesaikan masalah secara damai, namun malah masih ada dendam yang tersisa dari pelaku dan juga korban. Penganiayaan pelaku pada korban pun berujung petaka, yang berakibat satu nenek korban meninggal dunia. Saudara, saat ini saya sedang berada di tempat kejadian perkara di Desa Argopeni, Kecamatan Kebumen. Di belakang saya adalah rumah tersangka. Saat itu pukul 3 sore, tersangka sedang mengasah sabitnya di sebelah sini sepulang dari sawah. Kemudian tersangka berjalan menuju ke arah rumah korban yang berada tidak jauh dari rumah tersangka. Saya akan tunjukkan kepada Anda letak rumah korban. Hanya berjarak beberapa rumah saja. Di sebelah sana rumah berwarna putih. Nah, di sana korban sedang menjemur gabah sepulang dari sawah. Kemudian tersangka datang dari arah belakang korban dan mengayunkan sabitnya mengenai bagian kepala. Korban yang panik berlari menuju ke sawah. Di sebelah sana meminta pertolongan warga, kemudian dibawa ke rumah sakit. Sedangkan tersangka masuk ke dalam rumah korban dan menyerang anggota keluarga yang lain. Setelah itu, korban yang lain dibawa ke rumah sakit oleh warga setempat. Tim Gelar Perkara menemui salah satu korban penganiayaan. Dirinya mengaku sudah selesai urusan dengan pelaku. Dirinya pun bingung mengapa pelaku tiba-tiba mengeksekusi korban dan keluarga hingga nenek korban meninggal dunia. Kalau buat saya sih, saya nggak pernah dengar kayak gitu sih. Kalau buat dia kayak gitu ya saya nggak tahu. Orang kan nggak tahu. Tapi kalau dari, kan Bapak kan ketua RW juga nih kebetulan. Iya. Kalau dari warga sendiri sempat ada gosip-gosip yang beredar nggak? Kalau saya selama ini sih nggak ada laporan sih. Tahu kalau Pak RT-nya nggak tahu. Kalau saya belum ada laporan. Kalau yang laporan soal pencurian listrik gitu-gitu? Itu kan dulu pernah dia bilang sama saya, ya kalau itu kan masih lingkup RT. Jadi saya suruh ke Pak RT biar diselesaikan sama Pak RT gitu. Nah setelah itu? Setelah itu saya tanya Pak RT, katanya sih udah selesai, udah clear sama orang yang bersangkutan itu. Udah nggak ada masalah ya setelah Katanya sih udah minta maafan gitu, nggak ada masalah. Kaget juga ya Pak? Kaget. Cuma sempat ada kepikiran nggak Pak? Kalau Bapak digitukan kenapa? Iya kepikiran sih, tapi kan saya belum tahu apa motifnya itu. Kemudian kalau di lingkungan gitu, itu kan rumahnya dekat ya Pak? Iya dekat. Kalau sehari-hari seperti apa? Ya biasa sih, sama tetangga biasa lah. Menurut keterangan polisi, pelaku sengaja melakukan aksinya akibat dendam yang dipendam sejak Oktober tahun lalu. Pelaku mengaku kesal karena korban yang merupakan perangkat desa tapi menuduh dan merundung korban. Kami sampaikan di sini korban ada 6 orang, satu keluarga, yang dimana salah satu dari korban ini meninggal dunia. Kemudian pelaku ini tadi
lari ke rumah korban ini secara membabi buta itu membacok orang-orang, yaitu ke-6 korban itu yang di dalam rumah itu. Ya, di sini ada 1 korban masih anak-anak berusia 8 tahun juga, itu juga ikut dieksekusi atau dibacok juga sama pelaku ini. Yang dimana sebenarnya pelaku ini memiliki masalah dengan salah satu korban yang dimana itu bapak dari anak 8 tahun ini dan merupakan anak kandung dari korban yang meninggal. Karena yang meninggal ini adalah nenek dari orang yang mempunyai masalah dengan pelaku ini. Motif pelaku yaitu karena sakit hati, ya, sakit hati yang dimana pelaku ini sudah sering dibully, kemudian dia juga dituduh mencuri listrik, ya, dituduh mencuri listrik, kemudian juga pelaku ini sebenarnya sudah tidak bisa menahan emosi yang sudah terbendung, yang akhirnya pelaku melakukan perbuatannya. Dan juga orang yang sering membuli tersebut atau korban juga yang tadi kami sampaikan atas inisial MH, ya, inisial MH ini kebetulan juga perangkat desa juga. Dengan dia sering membuli, kemudian dia menjelek-jelekkan, kemudian juga dia menuduh pelaku ini mencuri listrik, akhirnya warga setempat, masyarakat setempat itu juga menjadi antipati atau tidak suka juga kepada pelaku. Efeknya seperti itu, efek sosialnya. Terkait dengan hubungan memang tidak harmonis, ya, karena kedua orang tersebut sering cekcok, ya, atau sering bertengkar atau beradu mulut, yang dimana akhirnya pelampiasan emosi dari pelaku itu ke korban dengan cara menghabisi satu rumah secara membabi buta, seperti itu. Sebenarnya hanya dendam dengan satu orang, namun Iya, satu keluarganya terkena dampaknya. Bahkan anak kecil pun juga dibacok juga, seperti itu. Satu meninggal dunia, yaitu nenek, ya, atas nama berinisial HLM, ya. Kemudian 5 anggota keluarga lainnya, termasuk juga MH yang mempunyai masalah dengan pelaku, itu kondisinya luka terbacok. Termasuk anak itu terbacok di bagian tangan. Karena anak, ya, kami menjadi perhatian anak nih, ya, anak 8 tahun itu dibacok dari belakang, berusaha menangkis bacokan itu, tapi ya kebacok bagian tangannya. Pasal yang diterapkan di sini adalah pasal 340, ya, subsidiar pasal 338, pembunuhan berencana dan juga pembunuhan, dan juga kita subsidiarkan ke pasal 351 Junto 63. Kenapa kami pasalnya berlapis? Pertama, di sini terkait dengan pembunuhan yang dimana dia sudah mempersiapkan, sudah mempunyai niat sejak di rumah, sudah mengasah sabit untuk mengeksekusi. Artinya di sini unsur sudah terpenuhi pembunuhan berencananya. Kemudian terkait dengan korban yang tidak mengalami hingga meninggal dunia, kita masukkan ke pasal 351-nya. Terkait hukuman, ancaman hukumannya, yaitu ancaman hukuman seumur hidup dan hukuman mati. Pelaku pun mengakui dirinya memiliki sifat temperamen mudah marah jika ada satu masalah. Penganiayaan yang dilakukan pelaku pun menurutnya spontan tanpa perencanaan. Ada gosip-gosip lama, kami ya jujur aja sudah ada terasa yang nggak enak karena gosip-gosip lama yang ditimbulkan sesama tetangga. Gosip apa, Pak? Ya termasuk gosip apa yang dikatakan saya mencuri
strom listrik atau gimana, dari awal memang dia sudah direncanakan dari tetangga-tetangga, tapi ternyata tidak ada buktinya. Itu Jadi yang ngomongin siapa, Pak? ya tetangga saya yang terjadi korban juga, itu sebagai provokator utamanya itu. Dengar langsung dari beliau? Ya memang dengar langsung, soalnya kan rumahnya juga dekat, paling jarak 20 meter paling jauh. Sudah lama dia bilang mengasuskan saya, dan dia bilang juga ingin sekali mengasuskan saya. Persoalannya pencurian listrik itu tadi. Dikatakan begitu. Dan saya sendiri jujur sudah melaporkan kepada RT sampai RW-nya, justru RW-nya yang bikin ulah. Gimana RW-nya ya? Ya itu yang jadi korban kan RW-nya juga. Nah RW-nya itu tidak, bukannya istilahnya kan dia sudah mendamaikan si RT-nya, tapi ternyata tidak ada damainya. Dari sana makin lama makin memanas. Saya sendiri tidak bisa bilang apa-apa, dan dari pihak aparat juga diam saja. Saya sendiri juga ya nggak tahu lah, cuma kita berusaha hanya untuk berdoa supaya dia bisa tenang, tapi ternyata tidak bisa tenang. Hati ya, Pak, Sakit ya? hati, bahkan lama sekali, hampir mulai Oktober sampai sekarang bulan apalah ya, April, mungkin April sudah terjadi sih. Ibarat kompor dinyalakan, tidak mau ditutup, tapi malah sampai meledak gitu. Pernah coba dibicarakan secara kekeluargaan nggak, Pak? Yang pertama sudah bicara perkeluargaan, sudah damai, tapi ternyata sana enggak. Jaminan hanya bilang di lahir saja, batinnya tidak mau. Tetap diungkit-ungkit terus. Iya, gitu. terus menerus sampai sekarang gini. Warga yang lain juga ngomongin Bapak gitu. Ya karena dia sudah bikin viral sih. Jadi seolah-olah saya sudah tercemar nama baik saya gitu. Sudah dicemarkan. Berhubung saya dari sawah, pulang dari sawah, istilahnya panen padi, itu pulang sekitar jam 3 lebih. Saya lagi ngasah arit, itu ada bisikan-bisikan yang enggak gitu aja. Jadi saya pun masih pakai katok pendek, nggak pakai kaos, enggak. Masih kotor, belum mandi juga belum. Itu ada bisikan-bisikan yang tidak menyenangkan pada saya. Itu nggak tahu, soalnya memang dia kalapnya begitu sih terjadinya. Ada anaknya yang paling kecil juga? Ya kena juga sih. Semuanya dikatakan hampir baik ya kalau dilihat, tetapi ternyata dia sudah merencanakan masalah dari awal. Permasalahan saya punya sound itu sudah direncanakan dari dia. Tahunya dari mana, Pak? Tahunya dari bisikan-bisikan tetangga juga. Soalnya sudah lama, jadi seolah-olah saya sendiri juga menyelidiki juga gitu. Gimana, Pak, maksudnya? Ya maksudnya itu, saya mau direncanakan, mau dikasuskan, sebagaimanapun caranya saya harus bisa masuk penjara. Katanya dia mau mengambil dendanya untuk dibagi-bagikan, dan keuntungannya untuk dibagi-bagikan sama yang ikut jadi provokasi itu. Ya, apa baik? Sebenarnya baik-baik saja, tidak ada masalah sama sekali. Sama sekali tidak ada masalah. Dia cuma ada yang bilang untuk apa ya? Untuk menyadarkan saya atas mungkin kekurang baikan saya, tapi dengan cara yang tidak menyenangkan, langsung viral di media sosial pakai HP itu. Menurut pengakuan anak pelaku yang saat itu menjadi saksi kejadian, tidak menyangka ayahnya membabi buta menyerang keluarga korban. Saat itu dirinya pun melerai, tidak berhasil. Keluar rumah, itu posisi Bapak sudah sempat bacok dulu? Udah. Nah, terus? Udah, jadi mau menghentiin Bapak itu nggak bisa, soalnya cepet banget. Mau ke apa sih? Mau menghentikan kayak gitu, Bapak udah lari masuk ke dalam rumah kayak gitu. Ke rumah? Ke rumah korban. Korban, kemudian dengan tetangga yang lain, hubungannya gimana, Mas? Baik-baik aja sih.
selama ini saya lihatnya baik-baik aja gitu, nggak ada masalah sama sekali kayak gitu, nggak ada. Dendam dan sakit hati membuat tersangka tega menganiaya korban dan anggota keluarganya. 5 orang terluka dan 1 orang meninggal dunia. Saat ini kasus ini masih dalam proses penyelidikan dari Polres Kebumen. Tersangka terancam pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan hukuman maksimal hukuman mati. Rida Pulpi, Gina Wirana, Kompas TV Kebumen, Jawa Tengah.